Ketua BEM FH UBK akui terima sejumlah uang dari pihak tertentu. Total uang 20 juta rupiah agar membatalkan unjuk rasa. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa dan membentuk tim investigasi. Terkait uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Ia menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi, total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orang. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, dan kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEM setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM FH UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan juga tersangka dalam proses tahap 2. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Menyerahkan tahap 2, di mana program tahap 2 itu terkait dengan penanganan administrasi yang terkait dengan pendidikan itu penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu berteriak histeris menyalami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri, serta tidak menghilangkan barang bukti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Notoprojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustamai, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Pemirsa, kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada orang kuat di balik penangguhan penahanan Roy Suryo. Berikut keterangan lengkapnya. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang kuat itu Bang? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan. Ya, orang kuat itu. Ya. Kami tidak mau hari ini, kami tahu tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Tapi bisa dipastikan di balik Roy Suryo ini ada orang kuat. Pastinya ada orang yang menyetujui penangguhan penahanan ini, karena penangguhan penahanan ini tentu disetujui oleh jaksa. Pemirsa, setelah pelimpahan berkas, tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo dan juga Tifauziah akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan
akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan juga Tifauzia oleh Kejari Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah. Menurutnya itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Hal itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Sumber, Solo. Menurutnya, keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Jokowi menegaskan akan mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan. Disinggung apakah kecewa dengan keputusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengatakan kewenangan kejaksaan. Pak, Kutai Barat, Pak. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, hadir. Akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah hasilnya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya? Organisasi Masyarakat Gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo atau Garda Prabowo ini mengadukan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Aduan ini terkait dugaan penghinaan kepada Presiden. Sejumlah advokat dan tokoh Kamis pagi mendatangi Bareskrim Polri melaporkan mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto. Tio dilaporkan Garda Prabowo atas dugaan penghinaan kepada Presiden. Sebelum pelaporan ini, Tio juga pernah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penghasutan dan fitnah terhadap program MBG. Garda Prabowo telah menyerahkan seluruh bukti dan berkas aduan terhadap Tio Ardianto ke polisi. Telah melakukan dumas terhadap saudara Tio yang kami duga melecehkan dan menghina ketua pembina kami yaitu Bapak Prabowo Subianto, dan juga kami duga membuat satu berita hoaks yang membuat kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Garda Prabowo menyerahkan proses penyelidikan dan langkah hukum selanjutnya ke polisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025, Tio Ardianto, ini beberapa kali menjadi sorotan. Tio menemukan alat pelacak di mobilnya. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, jangan lupa saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama Aiman Wicaksono. Update terus informasi terbaru Anda pemirsa, dan siapkan air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Anita Dewi pamit undur diri, terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ini ya? Ya, betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Video yang diunggah mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada periode 2025 Tio Ardianto viral di media sosial. Dalam video ini, Tio memperlihatkan terdapat benda hitam yang menempel pada rangka bawah kendaraannya yang diketahui PBX Finder.
Tio mencari alat tersebut usai muncul notifikasi bahwa ada PBX Finder yang bergerak bersamanya. Diketahui PBX Finder ialah GPS mobil untuk rental mobil yang berfungsi memantau lokasi real-time guna mencegah pencurian dan terkait aturan batas wilayah. PBX Finder merupakan perangkat wireless dengan ukuran kecil dan terkoneksi dengan Bluetooth ponsel. PBX Finder merupakan kategori GPS portable, memiliki kartu GSM dan mampu melacak dalam jarak ribuan kilometer dengan deviasi atau ketidakakuratan jarak kurang lebih 5 hingga 20 meter. Alat ini dapat mengirimkan sinyal GPS selama terhubung dengan jaringan seluler atau satelit dan memiliki kekuatan baterai hingga 30 hari. Namun, Tio tidak mengetahui siapa yang memasang alat pelacak ini. Meskipun terdeteksi oleh Bluetooth, tetapi Tio cukup kesulitan menemukan alat ini. Tio menduga pemasangan alat pelacak ini usai dirinya vokal menyuarakan kritik dan memimpin aksi demonstrasi bertajuk Gejayan Memanggil di Yogyakarta beberapa waktu lalu.